sutradara ya kerjanya mengarahkan apa yang kira-kira ingin diambil gambarnya supaya nanti begitu juga yang terlihat dalam cerita film. Tentu tadi Om Arfi udah bilang ada dua macam dalam apa ya, kalau kita senang nonton film yang tadi Star Wars, terus apalagi ya itu ya di TV-TV Star Trek atau apa ya drama Korea atau misalnya yang adik-adik sering lihat itu ada film fiksi, tapi juga ada yang disebut dengan dokumenter. Jadi dokumenter atau dokumenter itu berasal dari kalimat dokumen. Jadi bagaimana orang mengambil gambar, kalau fiksi kan dari karangan. Kalau dokumenter berdasarkan dokumen. Dulu tuh seperti itu. Jadi apa yang dimaui supaya ada suatu tujuan. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan. Apakah dokumenter sama dengan dokumentasi? Nah, itu pertanyaan yang lain lagi gitu. Tapi katakanlah aku nggak ngerti juga ya, ngerti atau enggak pembahasan ini, tapi aku yakin nih adik-adik pada pinter di sini. Tapi yang pasti tugas si sutradara adalah membuat cerita gitu. Dan apa namanya, bagaimana cerita bisa terjadi. Aku nih udah ada bisa screenshot beberapa ya. Misalnya kita share screen di sini. Nggak bisa ya. Apa? Tunggu. Kelihatan nggak? Kok nggak ada ya? Oke. Belum. Oke. Nah, sip. Oke. Nah, kita bisa ngelihat di sini ada kursi director gitu, terus udah gitu ada kamera besar, ada kamera kecil, berarti ada orangnya kan ya. Ada orang yang mengoperasikan kamera yang disebut kameramen. Jadi kalau kita bikin film, kita butuh kameramen dan peralatannya sudah pasti ini namanya kamera, ini namanya tripod gitu. Kursi ini hanyalah perwakilan saja, simbol. Jadi itu keberadaan seorang sutradara. Nah, adapun yang lain-lain, ini ada lighting atau pencahayaan, ini ada alat. Pakai payung kan? Itu ada alat untuk apa? Ada action, cut gitu. Itu ada corong di sini gitu. Director. Kurang lebih seperti ini. Apa namanya? Keperluan untuk menjadi sutradara dokumenter. Nah, ini apa sih lagi sutradara atau penyutradaraan? Itu adalah kerja-kerja di belakang kamera. Kalau misalnya kita kan tidak pernah tahu sebenarnya bagaimana sih orang bikin film gitu. Yang kita tonton selalu filmnya saja. Ya kalau untuk dokumenter kita akan membutuhkan ini tadi alat kamera untuk merekam dan perekam suara. Nanti di sini tentunya ini ada sebutnya soundman gitu, orang yang merekam suara. Di belakang kamera itu ada sutradara atau kameraman, kamera woman, director, woman director. Jadi semua ini yang dibutuhkan untuk membuat cerita dari balik kamera. Jadi pertama kan ada cerita, ceritanya beda. Ada cerita tertulis, ada cerita bergambar. Kalau cerita tertulis kan kita bisa baca novel, kita bisa baca buku. Kalau ini cerita bergambar. Nah, ini saya bikin ngerekam di Amerika, film terakhir Tante Ucu, judulnya Sejauh Ku Melangkah. Ini ada anak yang pakai baju, kakak ya, yang pakai baju warna pink, itu tokoh Kak Ucu. Jadi Kak Ucu ngikutin kisahnya dia sebagai anak Indonesia yang kemudian pergi ke Amerika karena kebetulan ibunya dapat pekerjaan di Amerika, karena di Indonesia sebagai orang tunanetra, sebagai orang buta, kakak yang pakai baju pink itu namanya Andrea,
dia ditolak untuk masuk sekolah. Nah, jadi nah, si Kak Andrea ini kemudian Kak Ucu temukan kisahnya di Amerika, dan ternyata kisah dia menarik, bagaimana tidak semua orang bisa mendapatkan akses pendidikan. Kak Ucu di sini karena menyewa orang untuk menjadi kameramen atau kamerawoman di Amerika mahal sekali, $50 per jam. Jadi kalau kayak 8 jam $400 itu kayak berapa ya? Kali 15.000 lah gitu. Ya Kak Ucu nggak punya uang, jadinya ya udah. Nah, itu simpel sekali. Bahkan apa namanya, sound-nya aja yang tadi kita biasanya orang sound resmi seperti ini. Kalau Tante Ucu hanya sound seperti ini aja. Nah, kalau ini kita bisa ngelihat sendiri ya. Sutradara ini sutradaranya Luc Besson. Jadi dia sudah pasti punya uang. Nah, ini kameramennya. Dia mengoperasikan kamera dan di sini dia mengarahkan pemainnya. Kalau Tante Ucu nggak mengarahkan pemain, hanya melakukan interview saja. Kalau dia diarahkan pemain karena sebenarnya suara bisa direkam, atau suara itu katakanlah ada musik atau ada sound ilustrator yang lain, maka suara itu nanti di post production bisa ditimpa. Nah ini lagi juga kalau mau, sebenarnya sutradara ini ngelihat apa sih? Dia tuh ngelihat yang disebut dengan viewfinder. Nih, kalau kita bisa lebih gedein, di sini tuh ada viewfinder. Di Kak Ucu nggak ngelihat ke Kakak Dea, walaupun menginterview Kakak Dea, tapi Kak Ucu ngelihat viewfinder. Semua orang, para sutradara ini, pengarah ya, yang melakukan pengarahan terhadap cerita film, semuanya melihat viewfinder, karena hasil yang akan diolah nanti ada di sana. Oke, sebentar. Aku coba ini ya. Mau lihat ini nggak? Mau lihat teaser nggak? Apa? Teaser itu film yang tadi dibikin. Itu Boleh, silahkan. Sekitar 1,5 menit. Kok nggak ada ya di sini? Ini nih. Oh, oke. Saya ke share dulu. Oh, oke. Bukan ya? Oh, ini belum stop sharing. Sorry. Aku harus stop sharing dulu. Oke. Ini dia. Mudah-mudahan bisa ke ini ya. Kok masih dia ya? Cing. Kok masih dia? Kok nggak ada? Oke. Suaranya kedengeran nggak? Enggak kedengeran. Oh ya? Ini juga kok ini ya? Share audio ya, nggak bisa ya? Waduh. Ada link YouTube-nya nggak biar saya yang bukain di sini? Oh, ada. Aku kirim ke Arfi link YouTube-nya ya. Ya. Di WA aja. Oke. Di WA, baik. Nih. Ya. Sudah? Oke, loading. Zoom kemana? Bentar ya. Bisa dengar semua? Minute, slow down. But sorry, I was better last year. Selamat pagi Sasa, apa kabar? Tadi
pagi aku nyetir sama temen aku. I don't know. Aku punya sahabat kecil. Dulu aku satu TK di TK Lebak Bulus. Namanya Andrea atau biasanya dipanggil. Name is Andrea. Or usually I call Dea. Karena aku tinggalnya di Bekasi, untuk sekolah inklusif sangat sulit. Aku bilang sama mama, aku mau di asrama karena itu yang satu-satunya jalan yang mudah supaya aku bisa sekolah. The future is an open possibility. Possibility. It can be very scary at times because You might have no idea what you want to do. the important thing is that you keep working Jangan nilai bahasa Inggrisku. maybe. That you keep working forward whatever it might be. Sejauh keluar Mengka, how far I go. How far I go. Oke. Lanjut, Mbak Ucu. Oke, aku kita kembali ke tadi. Nah, tadi sebenarnya mau kayak let's make a movie sebenarnya itu, tapi kok kayak Sorry. Nah, lanjut. sorry, aku juga kok ini nggak ada lagi ya. Yang tadi udah ada sebentar ya. Oke. Kok nggak ada lagi ya? Share screeningku lagi. Yang tadi. Yang ini. Maaf ya, banyak kendala teknis nih. Ini. Apa? Ini. Kamu siapa? Ini mau. Gambar tadi. Oh, kayaknya itu ketutup ya tadi. Ketutup sama? Ini dulu apa? Oh, ini tadi caranya suapin ke pesan. Oke. Oke. Maaf nih. Buka ini semua. Seriously terus? Nggak ada Oke. password. Oh, oke. Sorry. Sekarang aku ampun deh. Sorry. Masih nggak ada? Oh, oke. Ada lagi nggak? Sorry. Kok nggak muncul ya? Ini sekarang jadi hijau. Oh, sudah kelihatan belum? Harusnya ya. Sudah. Oke. Itu ada gambaran hehe. Kalau aku nggak bisa lihat nih, baiklah. Nah, ini kalau kita bikin film, balik lagi, maaf ya, teknis kurang jago deh pokoknya. Nah, ini tuh maaf kalau terlihatnya ada laki-laki, abis ini kita lihat film, ada laki-laki, kelihatannya ini bawa apa? Ini terlihat bawa senjata, tapi kita tidak pernah tahu. Sebenarnya dia bawa kamera. Jadi itu jenis-jenis kamera banyak sekali, misalnya ada GoPro atau lain-lain. Kita biasanya para pelajar apa yang gun atau senjata para pelajar apa? Pensil dan kertas. Senjata pembuat film apa? Yaitu kamera. Nah, di sini kita bisa ngelihat orang bawa kamera, tapi kameranya nggak di situ, tapi kameranya di ujung sini, dan dia sedang mengambil gambar bagaimana militer memperlakukan unta-unta di daerah Mediterranean sana. Untuk bikin film, kalau nanti sebenarnya bisa di pertanyaan ya. Ada screen-nya kebelah.
kebelah ya? Ya, Gimana ya? Your screen has pause. Gimana ya? kebelah juga nggak full. Oke. Oke. Jadi apa namanya, dalam pembuatan film kita ada preproduksi, ada 3 tahapan, itu sama, baik itu yang realitas ataupun yang maksudnya yang dokumenter ataupun fiksi, kurang lebih ada 3, yaitu ada preproduksi, terus produksi sama postproduksi. Aduh, berharap semoga ini bisa lagi ya. Oke, bisa dong sekarang. Bisa lagi? Udah kelihatan? Oh, nggak bisa, Cin. Dia nggak. Kelihatan nggak screeningnya? Kelihatan. Nah, oke. Dalam ketika pre-production, misalnya, kan semua orang itu pasti punya ide. Nanti pokoknya adik-adik yang pengen punya cita-cita bikin film, nggak harus jadi sutradara, bisa jadi kameramennya, bisa jadi apa. Pertama harus punya ide dulu. Tapi terutama karena ini adalah sutradara, aku sutradara, pertama harus punya ide dulu. Misalnya idenya apa? Bagaimana membuat sabun yang ramah dan murah ketika COVID-19 terjadi. Ada teman-teman, adik-adik diskusi di Zoom, idenya ini, tiba-tiba Gi punya ide yang lain, Kayla punya ide seperti ini, gitu. Bagaimana kalau idenya kebanyakan, gitu kan? Nah, terus, wah, banyak sekali, jangankan di banyak orang, ide 1 orang aja pun bisa banyak banget setiap hari. Nah, kayak gitu. Nah, tapi permasalahannya, ini masih dalam urutan pre-produksi atau persiapan menuju produksi, pokoknya awal banget. Nah, kita disebut ada tadi dengan riset, gitu. Ini pasti di jurnalisme, cuman nanti kan nggak ngerti ya, tanya aja. Apa itu riset? Kalau di sini tuh kan ada science, terus ada informasi, ada edukasi, ada think, pikir, kata gitu. Ada informasinya bagaimana, linknya di mana, proyeknya seperti apa, eksperimennya kayak bagaimana, faktanya seperti apa. Nah, itu kan banyak sekali. Nah, itu tuh nanti kalau misalnya ini kita sebut dengan observasi ke lokasi atau riset ke lokasi. Kita bisa ngelihat itu, oh mau bikin film tentang lingkungan, datanglah riset lokasi, gitu kan. Nah, terus ini riset itu macam-macam, tapi paling pertama kita harus riset apa ya? Peneliti atau mengetahui lebih dalam, mengumpulkan yang tadi itu fakta, pengetahuan, informasi dan lain-lain. Nah, terus ada lagi riset observasi, ini lebih mendetail. Ada apa sih? Bagaimana kok bisa sampai kebakaran kayak gitu. Terus ada lagi riset data. Ini bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di perpustakaan, lewat komputer. Ini hal yang paling pertama yang harus dilakukan sebagai pembuat film, yaitu riset. Setelah kita punya ide, kita pengen bikin cerita, kalau idenya banyak, harus ditulis, dan harus diriset. Tapi ada satu lagi, ada disebut dengan riset interview dengan pakai kamera, yaitu riset visual. Nah, itulah kurang lebih, nah Tante Ucu juga melakukan hal itu. Ada kameramen di sini, ada Tante Ucu, ada kameranya, dan ini lokasinya di kuburan. Tante Ucu mau bikin apa sih di kuburan gitu. Ini ada satu orang lagi megangin alat cahaya ke muka si Mbak yang di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Terus lalu setelah itu semua bisa diproduksi gitu. Tadi kan hasil akhirnya tuh kita ngelihat teaser atau film kecil ya, trailer. Terus itu ada produksi. Produksi itu seperti apa sih gitu? Produksi kita bisa pakai materi dari yang udah ada, kita riset lagi. Misalnya kita udah ada riset visual tadi. Ini kan riset visual namanya menginterview sambil gambarnya diambil gitu kan. Nah, Nah, di situ kita ada yang nyeret-nyeret. Oke, kita bisa dari setelah riset semua dilakukan, hasil riset pun masih kita bisa lakukan lagi, masih kita bisa dengarkan ulang. Kira-kira apa yang masih kurang dan apa yang harus kita lakukan. Ini aku mulai produksi, yaitu ngambil gambar. Saat itu menginginkan
karena udah interview kan, Dea, bagaimana kamu melihat masa depan? Dia bilang, kata Dea, masa depan itu ya kita masa depan itu ya seperti cahaya gitu. Terus aku bagaimana memvisualkannya gitu. Tentunya dia tidak harus ngomong masa depan seperti cahaya, nggak usah, tapi sebagai pembuat cerita film atau penulis dengan gambar, menulis dengan gambar, kita harus ada visualnya seperti itu. Nah, ini kameramen Tante Ucu ngambil gambar di jalanan di Jakarta waktu itu. Ini juga bagian dari produksi kita, karena ini kakak Salsa yang tadi di Indonesia, kalau yang tadi sempat post-post gitu videonya ya dia tinggalnya di Cawang, dan dia buta kan, dia nggak bisa lihat, terus tapi dia tidak takut terhadap keramaian. Saya karena selalu ada yang bantuin dia untuk nyebrang kan, cuma jadi kita pengen tahu apa bedanya sih kalau orang buta di tengah keramaian dengan orang biasa. Ternyata kami yang ngambil gambar takut kayak gitu. Nah, terus ini juga aku produksi di produksi di Amerika. Waktu itu kita naik metro, ya udah nggak apa-apa gitu. Tante Ucu bawa kamera, bawa ini semua. Nah, sekilasan kurang lebih seperti itu tadi, kalau balik lagi ke pre-produksi, terus post gitu. Ya, sebenarnya lagi-lagi aku juga ada video, tapi nggak tahu apakah itu oke apa enggak untuk di-share, atau mau mulai tanya aja, terserah sih. Aku ikut aja. Terima kasih Tante Ucu. Ini sudah ada yang bertanya sih sebenarnya. Ada 3 orang ya. Pertama pertanyaan dari yang berkaitan ya, dan pertanyaannya malah pesawat pilot. Yang berkaitan bagaimana metode pengambilan gambar dan cara menyeleksi pemain jika tidak sesuai dengan karakter yang diinginkan naskah, bagaimana? Oh, oke. Dari Alif yang pertanyaannya. Nah, kalau pertama tentang pemain, memilih pemain. Kalau dalam itu pertanyaan yang sangat bagus. Kalau dalam pembuatan mungkin nanti Om Arfi akan ada sutradara lagi, tapi sutradara fiksi atau sutradara film feature, kata sebetulnya feature. Kalau ini dokumenter. Nah, kalau misalnya untuk dokumenter ini sangat-sangat penting untuk memilih siapa tokoh kita. Kayak tadi saya kan emang harus dikasih lihat dulu teasernya supaya bisa ngebayangkan kayak bagaimana sih film dokumenter. Jadi kan kakak Salsa yang di Indonesia pakai kerudungan dan dia buta, serta kakak Dea yang di Amerika dan dia buta, mereka berteman sejak kecil. Cara milihnya adalah ya kalau dalam dokumenter kita harus jatuh cinta gitu loh. Kita harus terinspirasi, kita harus kayak aku pengen bikin tentang kamu, misalnya mama kalian sangat kalian kagumi, atau ada guru atau ada teman yang kamu tahu sendiri kayaknya dia hidupnya penuh dengan drama, atau hidupnya sangat menyenangkan, atau hidupnya susah banget, kayaknya bikin film tentang dia aja yuk gitu. Jadi itu kita tuh harus jatuh cinta. Kenapa begitu? Karena bikin film nggak mudah. Kalau untuk dokumenter. Jadi kalau misalnya di tengah jalan udah ngambil gambar, kita udah ngikutin, tiba-tiba males gitu. Kenapa ada males ya? Karena dianya bikin bete, dianya nggak oke, atau dianya ternyata pas udah kita ikutin, loh kok nggak seperti yang kita lihat ya gitu. Nyebelin banget. Nah itu juga kita bisa bikin dia sebagai tokoh yang nyebelin karena kita sebel, atau kita bisa bikin dia tokoh yang sebenarnya meskipun dia baik, dia tetap kadang suka menyebalkan. Tetapi dia tuh bagus di bidang ini gitu. Tapi dia juga, nah itu cerita yang seperti itu sangat menarik. Nah terus tadi apalagi? Cara menyeleksi pemain, pengambilan gambar. Kalau dokumenter pengambilan gambar, ya diikuti aja gitu. Kecuali memang dokumenter yang diarahkan, itu juga nggak apa-apa. Jadi macam-macam pembuatan film dokumenter. Kalau Tante Ucu kebanyakan riset yang kuat, peneliti aja, survei yang kuat gitu, baru abis gitu ngambil gambar. Ngambil gambar diikutin aja.
Kalau misalnya jangan cantik-cantik dulu lah, kalau ngambil gambar yang bagus, ada cahaya. Enggak deh, pokoknya kalau misalnya masih awal-awal, yang paling penting mau bikin film, ya betul itu, ambil kamera, ambil gambar. Terus tadi, siapa tokohnya? Ada nggak usah pilih-pilih dulu deh, gitu. Cuma buat latihan aja, praktek aja langsung adik-adik gitu. Ke mama lagi masak nih, bikin kue kan mau lebaran, ambil aja gambarnya pakai handphone, kayak gitu. Nah, jika tidak ada sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah, nah ini kan kayaknya fiksi ya, gitu. Kalau naskahnya maunya seperti ini, gitu. Kalau Tante Ucu sih, gimana ya, dulu tuh ada kok yang dibayangkan di kepala dan nggak pernah diketahui, begitu diriset di internet, dicari, saya mau karakter anaknya buta, dia bisa main, dia bisa main musik, dia lagi mau berpisah dengan teman-temannya, terus dicari, ada kok. Ada, itu ajaib banget. Iya, Om Arfi. Ada lagi pertanyaannya, Tante Ucu. Itu apakah mungkin pertanyaan gini ya, apakah di film dokumenter itu boleh membuat efek khusus? Kayak di film fiksi gitu. Boleh. Bisa, boleh. Nah, jadi dokumenter itu bebas sekali dan semakin kreatif, pokoknya ada tuh sutradara. Pokoknya semakin kreatif, semakin personal. Semakin personal, semakin kreatif gitu. Jadi mau pakai animasi, mau pakai After Effect, mau pakai slow motion kayak bagaimanapun, itu boleh banget. Boleh. Oke, terus ada lagi dari Babam nih. Jadi saudara itu keinginan dari kecil atau karena nasib katanya? Pertanyaannya pinter banget. Iya nih, pada pinter. Ya, Jadi gimana ceritanya Tante Ucu sampai jadi sutradara gitu loh ceritanya. Oh, cita-cita dari kecil. Kalau waktu kecil nggak kepikir, bahkan kan Tante Ucu tinggalnya di kampung, di Sukabumi. Jadi nggak tahu kalau ada yang di dunia ini ada namanya sutradara. Nah, terus nggak pernah ngerti juga gitu akan sampai ke Amerika. Pokoknya nggak paham lah. Cuma kan nanti kita semua Babam tuh pasti juga udah tahu apa yang disebut dengan proses. Kan kalian nggak bakal mungkin cuma kelas 2 aja, atau kelas 5 aja, atau kelas 1 aja. Kan akan naik nanti selesai SD, terus selesai SMP gitu kan. Nanti masuk SMA, gitu. Itu namanya proses ya. Gitu. Sabar, tapi sabar, jangan buru-buru pengen cepet gede. Nah, Tante Ucu itu dulu sering dengar drama radio. Nggak tahu kalau anak-anak sekarang ada podcast kan, ada Spotify kayak gitu. Jadi dulu tuh sering dengar drama radio. Terus di rumah karena tinggal di kampung nggak punya bahan buku cerita gitu. Tapi bapaknya Tante Ucu itu Bapak Haji punya series 25 kisah Nabi. Ya, kisah 25 Nabi gitu. Ada yang bawa dinosaurus di bawah laut. Nah, itu betul. Berawal dari suka membaca. Suka membaca, ada cerita. Tante Ucu tuh cuma ketika SD baca-baca kisah Nabi aja, nggak ngerti apa. Tapi itu karangan Buya Hamka. Baru tahu waktu udah gede, oh Buya Hamka siapa gitu. Nah, senang bercerita, senang ngedengerin cerita. Nah, emang kalau hari Minggu itu dulu suka ada cerita dongeng. Itu yang paling penting pertama kali adalah kita suka membaca, kita suka mendengarkan orang gitu. Kan orang tuh menarik ya untuk didengarkan gitu. Itu kemampuan yang penting untuk menjadi sutradara. Tapi apakah Tante Ucu pengen jadi sutradara? Enggak. Jadi itu dimulai setelah jadi jurnalis, ada masalah lah gitu tentang Om Arfi yang paling ngerti lah tentang hal ini, yaitu ada keterbatasan untuk menulis atau membuat berita gitu. Dan Tante Ucu komplain tentang bagaimana berita tidak sampai ke audiens atau ke pembaca atau ke pendengar, karena aku dulu jurnalis radio tapi juga nulis ini. Jadi apa yang kita dapetin di lapangan terlalu banyak yang diedit, sehingga pas nyampe diedit sama produser kita, editor kita udah kayaknya bukan gini yang aku lihat di lapangan gitu. Jadi ada keterbatasan di dunia kerja Tante Ucu yang adalah jurnalis, ngelihat lingkup media jurnalisme ini. Jadi akhirnya Tante Ucu
langsung aja bikin cerita gambar. Asalnya kan menulis gitu. Jadi bikin cerita gambarnya yang aku inginkan adalah dokumenter. Sampai sekarang dari tahun 2006 pertama bikin sampai 2020 berarti udah hampir 14 tahun. Katanya Tante Ucu juga pernah nulis cerita anak-anak. Ya, pernah nulis cerita. Nah, kalau itu gimana? Kan emang pada dasarnya suka nulis. Jadi kita bisa nulis itu ada segmen. Segmen itu apa ya? Kayak pembacanya siapa? Mau pembacanya Dara, mau pembacanya Gi, atau mau pembacanya Helena, kayak gitu. Itu tuh kemudian apa namanya? Kupikir setelah sering dimuat cerita-cerita pendek di koran, bikin cerita anak aja gitu. Kebetulan waktu itu cerita anak Islami, tapi memang apa namanya ada hal yang terlalu tidak beres yang memotivasi aku, yaitu butuh duit. Jadi berjanji bahwasannya suatu hari akan bikin lagi buku anak yang kali ini dibikin dengan passionate dan pokoknya cinta dan untuk adik-adik lah. Iya keren banget itu ya bukunya yang di bawah laut. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Hazik. Dia pengen bikin film animasi. Bagaimana caranya gitu? Kalau kurang lebih sama. Pertama harus punya cerita dulu. Nah, punya ide dulu ya. Ide dulu. Idenya apa? Ide cerita dong tentunya. Ya, nah setelah itu baru bagaimana supaya itu bisa jadi skrip gitu, kita riset. Kurang lebih sama. Habis riset, yang penting cerita. Nah, kalau animasi harus tanya, apakah bisa ngegambar apa enggak? Nah, itu kalau misalnya bisa nggambar, atau punya komputer, atau punya teman yang bisa ngegambar dan juga punya komputer, untuk bikin cerita bergambarmu live, kan gambar ya, ngegambar sketch gitu. Kemudian itu harus dikomposit, namanya tuh digerakkan gitu. Nah, kalau mau hebat, mau belajar semuanya, sabar gitu. Ya udah, tapi sekarang udah mulai bisa tuh minta dibeliin, bukan minta dibeliin sama papa mama ya. Ya emang gimana lagi, kalian belum punya uang, harus minta dibeliin. Ya udah, tapi menurutku sih yakinkan dulu papa sama mamanya, ceritanya mau bikin gini gitu. Terus aku mau bikin animasi, kalau misalnya bisa yang paling kreatif gitu. Kurang lebih sama lah, bikin tadi praproduksinya ada ide, terus bikin naskahnya, bikin ceritanya, terus mulai ngegambar aja, gambar cicil, terus habis gambar, lalu bilang sama papa mama, aku nih pengen ngegerakin gambar ini gitu. Kayak gitu sih. Ya, masih pertanyaannya animasi ya. Kemudian naskah apa yang layak difilmkan dari Ataya? Tuh, Ataya, keren banget pertanyaannya ya. Naskah yang layak difilmkan adalah satu, balik lagi ke yang tadi kita bilang, naskah yang sama seperti ingin jadi sutradara apa? Motivasi, harus naskah yang memiliki motivasi. Terus lagi juga naskah yang kamu sendiri jatuh cinta gitu. Karena kita tuh harus yakin dengan naskahnya. Misal kalau yang dimaksud pertanyaan saya adalah tema apa aja. Kalau tema beragam, Ataya. Jadi kayak tema tuh bisa apa saja, tapi yang pasti kalau yang Tante Ucu pikir sih gitu, kita kayaknya sekarang Tante nantang nih adik-adik, nantang Ataya, nantang semuanya untuk bikin sesuatu yang ingin kalian lihat. Misalnya, film yang ini jelek, aku pengen melihat film tentang hal seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan tantangan kreatif. Jadi kalian ingin lihat yang seperti apa yang selama ini tidak ada, itu kalian bikin itu jadi ada. Kalau tema banyak sekali, Ataya, semua tema bisa menarik tergantung bagaimana membuatnya. Terus apa namanya, yang itu juga apa namanya, apakah semuanya layak, tapi kita harus jatuh cinta dulu gitu, yang paling pasti sih gitu. Karena kita harus yakin dengan apa yang kita bikin.
Kalau kita nggak yakin dengan apa yang kita bikin, bagaimana kita membuat yakin ribuan penonton lainnya, gitu. Bagaimana kita bisa membuat orang lain mau nonton film kita kalau kita sendiri nggak yakin sama ceritanya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari adik-adik di sini? Coba aku ya. Tentu cuma nanya. Bukan mau share screen lagi. Ini boleh, ya? silakan. Atau misalnya coba ya dari Arfi. Ini bagaimana orang bikin film nih? Coba aku bagi ini linknya. Kok nggak ada ya? Sebentar. Bisa nggak ya? Dibagi. Waduh, kok nggak bisa, Cin? Mau share. Oh, ini aku harus stop dulu yang ini. Nggak ada juga. Bukan, mau yang ini YouTube. Mau nge-share yang YouTube, orang bikin film. Yang Firefox. Firefox. Ini. Oke, wait for it. Ini. Oke. Selalu ya kalau misalnya nggak bisa di ini. Come on. Mana? Kok nggak bisa? Ini selalu butuh asisten. Oh, ini dia. Oke. Mudah-mudahan ini bisa. Share computer sound. Oh, ini enggak. Optimis. Enggak usah. Oke. Nah, ini orang bikin film nih. Kok nggak bisa? Passwordnya apa? Aduh. Oke. Bisa kelihatan nggak? Ada suaranya juga. No, you gotta hold it straight. Nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Kelihatan. All the way dirty. Suaranya doang ya? Yeah, I'm working on it. Action. Oke, kalau begitu, lagi-lagi. I can smell you in the swamp, human. The warm and luscious scent of your blood makes my heart beat. Gimana Arfi? Aku kirim lagi deh nih ke Arfi nih. Oke. Ya. Matiin dulu share screen-nya. Baik. Matiin dulu. Oke. Ya. Ini orang bikin film di belakang kamera kayak bagaimana? Come on, guys, quiet on the set. Shoot. No, you gotta hold it straight. You don't have to get all the way dirty. Just a beat. Yeah, I'm working on it. Action. I can smell you in this swamp, human. The warm and luscious scent of your blood makes my heart beat quickly. Excuse me. That's funny. I was Yo, under Hobo, get that mic out the shot. Oh my God! That's funny. I was under the impression you didn't have a working heart. I don't. I need flesh and blood of the living to sustain my life functions. But you seem to energize me, even without my ripping you apart and feasting on your innards. You give me a feeling where my heart used to be. I feel the Eugene, toxic blood it's beautiful. She was crazy for wanting to cut this. Oke. Oke. Nah, itu kan bisa kelihatan tadi ada tokohnya, dua orang yang yang mau aja disuruh beraksi di di rawa-rawa, terus ada kamera,
Terus ada perempuan yang tadi ketawa, aduh ya bagus banget aktingnya, itu sutradaranya lah ceritanya. Terus ada tadi yang bawa skrip, itu namanya script continuity, misalnya kayak begitu. Tapi kayaknya kita punya kesulitan ya untuk share screen, terutama dari sini. Padahal ini agak susah kalau mau nonton karena aku ini di Vimeo dan di Indonesia nggak ada Vimeo-nya gitu. Nah, tanya-tanya lagi aja ya. Ini ada yang bertanya, ada pengalaman menakutkan nggak selama sutradarai film? Pengalaman menakutkan ada. Dikejar-kejar preman gitu, bukan yang hantu atau ada monster ya. Jadi yang paling menakutkan pertama itu waktu Tante Ucu syuting ngambil gambar di kuburan. Oh iya, aku juga kok lupa ya jadi ya namanya bikin film di kuburan. Nah, di kuburan itu ada kegiatan gitu, pokoknya ada kegiatan dan di situ ada premannya. Nah, itu tuh dikejar-kejar karena mereka minta uang. Dan sementara prinsipnya film dokumenter, kalau misalnya terutama untuk pemeran atau tokoh utama film, kita tuh nggak boleh ngasih uang gitu, apalagi di depan, apalagi di kontrak. Bahwasannya belakangan itu nanti ada gitu, mungkin beda-beda ya. Tapi Tante Ucu memahami etika dokumenternya yang seperti ini. Jadi kalau kita ngebayar tokoh kita untuk menjadi tokoh dalam film, nanti dia akan bertindak seolah-olah seperti kan demi uang. Jadi tidak ada lagi keasliannya. Itu etika dokumenter yang aku pertahankan. Tapi kan macam-macam juga. Kayak misalnya ada teman Tante Ucu yang kadang jadi fixer untuk Discovery Channel atau apa, ya dia memang harus membayar orang itu gitu. Ya dia bayar. Mungkin itu kayak industri besar. Nah, yang menakutkan lagi juga yang Tante Ucu terkait legal. Jadi kan harus minta izin, terutama kalau mau ditayangkan. Maksudnya itu yang disebut dengan consent, release consent. Jadi moga-moga teman-teman paham kalau kita dimintai interview, kan akan ditanya, boleh nggak diinterview? Boleh, itu namanya consent atau approval. Terus boleh ya nanti dipakai ini untuk bikin film kami. Oh iya gitu. Nah itu rekam aja, karena kadang kita tidak punya konsen yang tertulis, misalnya dalam event-event tertentu yang sangat cepat momennya. Jadi direkam aja, itu artinya dia sudah mengizinkan kita untuk menginterview. Jadi itu juga pembuatan dokumenter ada etikanya, dan Tante Ucup berusaha teguh untuk di situ. Nah, kalau anak di bawah umur, disebutnya tuh minor, di bawah 18, kalau di Amerika itu harus orang tua yang tanda tangan. Jadi itu sih yang menakutkan gitu, ketika kita tidak mendapatkan izin, tapi dia bagus banget gitu, yang tadi itu. Nah, kecuali itu di tempat publik. Kalau yang hantu-hantu, walaupun beberapa kali Tante Ucu syuting di kuburan, kayak gitu, kebetulan tidak pernah bertemu yang aneh-aneh. Jadi, yang menakutkan ya itu aja. Kalau kita udah ambil gambar, ternyata gambarnya nggak bisa dipakai, gitu. Aduh, padahal bagus banget. Itu aja, itu sih. Terus, pertanyaan lain? batasan film itu bisa dikatakan berhasil. Wah, kalau itu sangat disebutnya, kalian pasti udah belajar, tergantung pendapat atau tergantung subjektivitas kita. Jadi katakan gimana ya, dalam beberapa hal film disebut berhasil kalau misalnya katakan organisasi yang meng-hire Tante Ucu untuk bikin film puas, tapi Tante Ucu nggak puas. Itu berhasil atau enggak gitu kan. Misalnya nih Internews mau nyewa Tante Ucu untuk bikin film. Tante Ucunya bagus, senang banget hasilnya, Internews-nya nggak senang. Itu kan juga itu tidak berhasil gitu. Harus semuanya senang,
tidak bisa. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Terus apakah dia laku? Atau apakah viewernya atau penontonnya di YouTube banyak? Kayak begitu. Itu juga bisa menjadi ukuran keberhasilan tertentu. Terus, tapi apakah yang disebut dengan berhasil gitu, ya Tante Ucu sih lebih suka kembali ke diri sendiri daripada dikembalikan ke orang gitu. Ya kita harus kembali tujuan bikin dulu apa gitu. Jadi kalau misalnya viewernya banyak gitu, itu namanya bonus. Jadi kalau misalnya ternyata, oh ada bioskop yang mau gitu, dan kayaknya penontonnya banyak, ternyata oh bisa dijual juga nih, itu namanya bonus sih kalau Tante Ucu. Paling penting tuh keberhasilan itulah kita merasa apa yang dahulu kita bikin ketika kita inginkan motivasi di belakang, ketika kita pengen bikin film, ternyata kecapai gitu. Wah yes. Kalau bagi aku sih makna lebih penting daripada yang lain-lain. Ada pertanyaan lagi nih Tante Ucu. Pembuatan film itu berapa lama? Kalau rekor Tante Ucu berapa lama bikin film? Satu film. Nah, yang tadi dilihat itu, yang film tentang Kak Dea sama Kak Salsa gitu, itu paling lama. Dimulai asalnya riset nggak tahu mau bikin apa. Pokoknya suatu hari ngelihat, dimulai ngambil gambar pertama yaitu Oktober 2017. Terus filmnya selesai di postproduksi kayaknya itu Februari 2019 gitu. Ya. Jadi itu hampir setahun setengah. Tapi yang tadi itu Tante Ucu belum dapat izin dari satu lembaga di Virginia, Amerika sini, izin lokasi. Jadi karena takut kan, dulu kan ada yang disebut dengan momen. Jadi kan momen itu sesuatu yang harus kita ambil. Sementara untuk ngurus perizinan membutuhkan waktu. Jadi Tante Ucu udah masuk aja gitu. Tante Ucu ambil momen ketika Kakak Dea ada di sebuah summer camp. Jadi ada camping untuk anak-anak tunanetra di Virginia, summer camp, dan Kakak Dea ikut. Tante Ucu tentu harus ngambil gambar ini karena Kakak Dea sebagai orang buta pengen mandiri di Amerika gitu. Nah, untuk ngurus izinnya itu susah banget. Biasanya tuh Tante Ucu aja kemudian dari bulan Februari itu nunggu kayak 3 bulan. Februari, Maret, April, Mei. Baru Mei 2019. Maret, April, Mei. Ya, Mei 2019. Baru itu keluar. Jadi kayak Februari udah selesai diedit, terus kita kasih lihat, hai filmnya udah jadi, kita mohon izin lokasinya gitu. Karena terus makanya yang tadi itulah mencret, muntah-muntah, gimana kalau misalnya nanti nggak dikasih izin lokasi, kan harus dicabut, diambil lagi itu filmnya. Nah, terus ada proses yang juga harus dikalkulasi. Jadi kalau misalnya pembuatan film yang paling lama, ya yang ini. Walaupun yang dikeluarkan adalah versi pendeknya, tapi Kak Ucu sedang dalam pembuatan versi panjang, dan memakai bagian-bagian dari yang dulu sudah, dan akan memakai bagian dari pengambilan gambar yang dulu sudah diambil gitu. Jadi kurang lebih itu sampai September 2019, ya hitung aja. Jadi Oktober 2017, 2018 Oktober 2 tahun. 2 tahun. Selebihnya sih kayak di balik frekuensi, Tante Ucu pernah bikin film panjang gitu. Itu cuma setahun 2 bulan kayak gitu. Sampai post-pro, sampai launching. Ya. Ada pertanyaan lagi ini begini. Apakah bisa membuat film dengan menggunakan telepon, smartphone, Tante Ucu? Banget, bisa sekarang. Kan udah pada pinter deh, dan Tante Ucu yakin dari pertanyaannya banyak yang sudah pada ngerekam nih. Kayak Gi tadi tuh aku lihat sebelum acara kita dimulai dia ngerekam di handphone. Nah, hasil rekaman itu disebut namanya footage atau arsip gitu kan. Tadi dokumen, ingat nggak, dokumenter, dokumen kayak gitu, footage, gambar gitu. Nah, itu tolong dikumpulkan.
dari handphone, tolong dikumpulkan. Dari misalnya foto-foto yang diposting di Facebook, itu bisa dikumpulkan. Untuk dokumenter, tadi itu loh. Yang disebut dengan dokumenter adalah penyatuan dokumen-dokumen yang di sini sifatnya visual, baik itu foto, baik itu animasi, baik itu pengambilan gambar, gitu. Kemudian dirangkai dalam suatu cerita yang pengen berkisah tentang sesuatu atau yang memiliki tujuan. Jadi bisa banget itu kalian ini misalnya tuh satu sekolah gitu kan, ada 10 orang yang ikutan nge-Zoom. Ayo sambil ambil gambar gitu. Kalau tiap kali nge-Zoom atau tiap sekolah pertanyaan direkam, terus dieditin. Nanti itu ada disebut dengan post produksi yang nggak usah kita bahas nanti karena sangat teknis. Tadi nggak kita bahas. Itu disatuin, ada itu ceritanya gitu. Itu yang paling penting tuh bercerita. Bikin film adalah bikin cerita melalui film. Nah, kalian pasti nggak tahu itu film. Kan dulu ada material namanya film. Sekarang orang pakainya handphone bikin filmnya. Padahal itu film itu adalah sebuah, kita nggak punya ya film. Jadi film itu adalah sebuah material gitu namanya film gitu. Dulu orang pakai 35 kayak itu. 35 mm kayak gitu deh pokoknya. Ya. Mau dikasih lihat film. Ini mau ngasih lihat, tapi ini film foto sih sebenarnya. Mana? Nah, oke. Nah ini film. Aduh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nah, ini film. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba, ini kita lihat. Kita buka. Ini yang film foto kan? Ya, ini film foto. Tapi kurang lebih sama aja kan? Jadi apa namanya? Dulu kalau bikin film, jadi bedanya berarti kan panjang banget. Nah, Om Arfi benar tuh. Coba cari di internet di situ film, terus dibagiin di screen share screen kayak gitu. Ini film. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Atau ini. Ini kebetulan ada pengagum film di sini. Ini film nih. Ilfrod, Fuji, tuh. Ini yang disebut dengan film. Film itu karena mengambil gambar pakai yang seperti ini. Tapi kalau sekarang mau pakai handphone, ya nggak apa-apa. Ini HP Plus, dulu ada Fuji Film, Mama sama Papa tuh, itu Umi sama Abi pasti tahu tuh film. Dulu tuh film orang kamera pakai film, kan disebutnya film. Gitu. Ini pertanyaan, tadi kan ada kumpulan footage, cara menggabungkannya gimana Tante Ucu? Nah, itu yang tadi nggak kita bahas. Nih, ini ada kamera. Kami punya kamera, ini kamera film, kayak gitu. Dulu, kalau sekarang mau bikin film, pakai pakai handphone, boleh. Tapi dulu ini tuh ini ada kamera juga. Ini apanya? Coba dibukain. Ini ada asisten tangan. Bajunya Munir. Maaf, coba kamu. Kok nggak kelihatan? Berantakan banget di belakang. Nah, ini di belakang, ini di dalam, ini filmnya dimasukin ke sini. Nah, ini si film tadi, mana filmnya? Nah, jenisnya emang beda, film besar. Nah, kalau yang ini kan yang film yang material tadi. Nah, kita punya Super 8 sebenarnya 8 mm. Nah, di sini nanti begitu kita pencet yang ini, dia akan ini nggak ada bunyinya karena nggak ada ininya. Dia akan merekam, gitu. Ada bunyinya. Nah, nggak ada bunyinya. Nggak ada. Gimana?
Oh, oke. Iya, nggak ada baterainya, sudahlah, asisten tidak berhasil. Jadi, nah, cerita-cerita itu baik dipakai lewat ini lebih rumit lagi. Ngeditnya itu dulu orang nambal, kalau putus gitu kayak tambal. Terus kalau misalnya nanti tanya deh sama mama, sama papanya, sama abinya, nah ini juga kamera ini foto sih sebenarnya, dulu kamera analog. Ini yang diisi, yang di dalamnya itu, mana bukanya? Nah, tuh lihat. Cara ngebukanya ditarik. What? Ada isinya. Udah kebakar, biarin aja. Ya, udah. Ya, jadi kurang lebih, kalau yang sekarang kan Tante Ucu pakai begini aja nih udah bisa. Pakai bikin film. Nah, kalau mau agak speknya lebih tinggi lagi, film dokumenter pakai ini. Tante Ucu waktu riset visual dulu pakai seperti ini. Tadi balik lagi ke pertanyaannya Om Arfi, ini lagi deh tentang jangan berisik, ini suami berisik. Ini aja. Nah, itu yang susah. Kalau di dalam dokumenter itu yang disebut editing script. Jadi kita listing dulu tadi, misalnya footage atau gambar yang dimiliki Amadara, gambar yang dimiliki sama siapa aja nih yang hadir di sini. Nanti dikumpulin semua sama Joan, sama Ola, sama Gi, sama Babam, sama Ataya, sama Kayla, ada Kaylanya 2 gitu. Sama Fatih, sama Zateo itu dikumpulin itu semua, terus dibikin skrip. Jangan sampai Gi ngomong begini, misalnya, Ibu Guru, kalau bumi kenapa bulat? Terus nanti Babam nanya hal yang sama. Jadi 2. Babam nanya itu, Gi nanya itu. Nah, itu diputus aja, biarin 1. Dipilih yang paling bagus yang mana. Gitu. Nah, kita pilih-pilih. Jadi caranya supaya kita bisa milih, kita dilihat dulu, dikumpulin di suatu tempat namanya hard disk gitu. Terus, kamu setor gambar-gambarnya. Mana aja nih? Judulnya apa ya? Misalnya kelas homeschooling atau saya homeschooler kayak gitu. Nah, itu tuh dikumpulin dulu materi-materinya, terus bikin cerita dan ditambahin interview atau ditambahin narasi. Itu kalau di dokumenter seperti itu. Jadi nanti kisah teman-teman atau anak-anak yang homeschooling dari rumah diajarin sama papa mamanya selama pandemik. Jadi ceritanya seperti itu. Kalau sendiri-sendiri, jadi itu kan ada ceritanya gitu. Padahal mungkin cuma dia pegang es krim, tapi dia pegang es krim, tapi dia sambil ngelihat ke jendela. Terus mamanya kan nanya, kenapa sih ngeliat di jendela? Dulu kalau megang es krim, kita harus lari dulu ke bawah, nenonet. Sekarang nggak ada lagi ya, Mah, gitu. Itu aja tuh udah jadi cerita. Jadi tukang nenonet udah nggak ada lagi di situ. Jadi itu pun sudah bisa menjadi cerita. Sekarang es krimnya langsung dibeli pakai pesan online, pakai Gojek, terus online, dan nggak ada lagi. Jalan di depan dulu selalu ramai, sekarang suaranya udah nggak ada. Itu udah jadi cerita sendiri, kecil aja, itu nggak masalah kayak gitu. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau nggak kita tutup dengan nonton film ya, Tante Uci ya? Iya, tapi bisa nggak Vimeo ya? Vimeo. Saya sih punya ini aplikasi untuk bisa tembus. Oh wow. Ya. Oke. Kasih Coba link. ya. Ini dia nih. Sebentar. Aku kirim ke Arfi ya. Ke WA ya. Ke WA. Ya. Coba. Ada nggak? Bisa nggak? Ini film pendek tentang yang nggak bisa lihat juga. Di mana? Belum di WA ya? Oh, udah. Oke, baru masuk. Oh, pakai password ya? Ya. Coba.
Bentar. Passwordnya. Passwordnya incorrect katanya. Ah, serius? Sebentar. Tunggu ya. Oke. Kok bisa? Tunggu. Oh, oke. Ini passwordnya. Maaf ya, Om Arfi. Bentar ya. Coba itu. Oke, delay. Bisa nggak? Tunggu delay, belum nyampe. Oh, siap. Oke. Ada suara nggak ya? Nggak ada suaranya? Bentar. Oke. Ada. Kok kecil ya suaranya? Ini anak low vision. Dia umurnya 9 tahun. Kok delay ya? Aku bantu ya. Ini namanya Lintang. Dia bilang ada 2 hal yang paling aku sukai di dunia ini, yaitu teman-temannya dia sama drum. Nah, dia memperkenalkan apa itu yang ada di dalam drum. Udah kita lihat keadaannya, dia nggak bisa ngelihat, low vision. Kalau ngelihat Namaku Lintang. Ini sekolahku. Kawinala ini adalah sekolah untuk anak-anak yang dua tunanetra sama tunarungu, atau apa namanya, ada gangguan di otak, sama nggak bisa jalan. Jadi pokoknya Dwituna. Mereka pakainya braille. Adik-adik tahu kan ya? Kalau nggak bisa lihat, pakainya braille. Aku sih masih bisa melihat. Nah, kata Lintang, dia masih bisa melihat. Tapi sangat susah. Dia melihat font tulisan itu 48. Aku bisa melihatnya. Kalau cahayanya lampu doang di atas, dia nggak bisa lihat. Itu kayak gitu tuh. Kalau mau ngebaca, ya harus seperti itu. Aku di Bali, ada rasa senang dan ada rasa takut. Aku kan cuma ada di lingkungan teman-teman yang nggak bisa lihat. Jadi menganggap diriku bisa melihat. Kalau nulis seperti itu tuh.
Nah, aku nanyakan, kamu low vision merasa lebih beruntung nggak daripada teman-teman yang buta? Terus dia bilang, aku sih nggak ngerasa dua-duanya gitu. Aku nggak merasa beruntung, ataupun aku biasa aja. Dia udah di sekolah itu 7 tahun, ini temennya, katanya suka main Bruce Lee-an tuh, saling tendang-tendang, nggak bagus ya. Dia kelas 5 tuh, punya teman namanya Pitra sama Rangga. Ini Pitra. Mereka bareng sejak kelas 1. Mereka nyanyi sih sebenarnya. Ini mereka nyanyi. Nggak. Jangan berkata tidak bila kau bersahabat. Terus terang sajalah. Sahabat itu anugerah. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Sayangnya, sebentar lagi aku harus meninggalkan semuanya. Nah, tapi dia harus pergi dari sekolah Dwi Tuna ini, dari Rawinala. Kata bapaknya dia udah bisa mandiri. Itu bisa lihat ya, teman-teman pokoknya harus sudah pada bisa makan sendiri kan. Kalau baju kotor, taruh. Si Lintang aja yang low vision bisa kayak gitu. Kalau mereka mau ke supermarket, selalu ada pendampingnya. Aku tentu saja merasa sedih. Terlebih bila mengingat kelas musik yang harus aku tinggalkan. Nah, dia punya grup musik sama teman-temannya yang low vision dan buta. Aku memiliki band, namanya Band Junior. Rangga main keyboard. Peter main keyboard. Luis sang vokalis. Dan aku tentu saja main drum. Aduh sayang delay ya. Maaf ya. Open the eyes of my heart, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sama ibu, putraan dulu. Udah mau keluar dari sini. Sedih banget, gak bisa dengar suara drumnya Lintang lagi. Gak bisa main campur sari. Gak bisa main drum. Ketika berpisah sama Lintang, perasaan saya sedih. Yang saya ingat dari Lintang pas lagi latihan musik.
sama lintang, bisa bintang sama lintang. Itu segini saya. Pada semua teman-teman dan Bapak Ibu guru, untuk acara perpisahan lintang hari ini dilaksanakan pukul 11 siang di aula. Teman datang dan pergi. Teman sejati selalu di hati. Selalu di hati. Lintang adalah teman sejati. Lintang adalah teman sejati bagi kami. Sahabatku, aku akan selalu merindukan kamu. Ini kenang-kenangan dari Ibu. Semoga sukses ya. Gak apa-apa. Walaupun berat rasanya meninggalkan sekolah ini, tapi aku sudah siap untuk hidup mandiri. Udah sih. Ya, Tante Ucu. Ya. Film yang menyentuh ya, Gi langsung peluk ibunya nih barusan. Putus-putus kan tapi. Nggak tahu ya, kalau saya sih lancar karena saya muter kan, nggak tahu di tempat teman-teman. Bagus. Senang.
Ya udah nonton lagi aja. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih banyak sudah ikut dalam webinar Ingin Jadi Apa ini. Mudah-mudahan akan ada seri berikutnya. Kita akan menghadirkan astronom. Jadi bagi yang punya pertanyaan soal alam semesta, jagat raya, itu astronom yang tadi tangannya kelihatan. Jadi ada yang punya pertanyaan soal jagat raya, alam semesta, kenapa bumi itu bulat, kenapa matahari itu bercahaya terang. Nah, simpan dulu pertanyaannya, kita nanti adakan sesi tersendiri, sesi astronom. Ya. Terima kasih ya. Kalau tadi ada pertanyaan dari Alif, apakah bisa di-share bahan-bahannya? Saya bingung juga, di-share kan gambar-gambar aja. Dia mau cerita. Nggak tahu kalau Tante Ucu bolehin. Boleh. Ya. Ya. Oke deh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Kita bikin lagi. Mungkin habis Lebaran ya berarti. Selamat pagi. Makasih siang ya. Terima kasih Tante Ucu. Sama-sama. Makasih semuanya. Mau aja ngedengerin. Oke.